pada video kali ini kami akan memenuhi ujian akhir semester Sosiologi Perkotaan dengan judul penelitian kami, yaitu pekerja anak di bawah umur di Kota Kupang. Perkenalkan, nama saya Horine Lancindo Lumak dengan NIM 2103030041. Dan saya Meki Melkias Dapaan dengan NIM 2103030060. Baik, kita akan menjelaskan materi, dan saya materi yang pertama dan selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Kita akan masuk dalam materi pembahasan kita, yang dimana tentang pekerja anak di bawah umur di Kota Kupang. Pertama, pengertian pekerja anak. Pada umumnya, pekerja anak dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu pekerjaan reproduktif dan pekerjaan yang produktif. Pekerja reproduktif dimaksudkan sebagai kegiatan-kegiatan yang tidak mempunyai implikasi langsung terhadap penghasilan, tetapi memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan pekerjaan produktif. Pada dasarnya, pekerjaan reproduktif adalah menyangkut kerumah tanggaan, seperti membersihkan rumah, memasak, mengasuh anak kecil, mengambil air, atau kayu bakar, dan sebagainya. Sedangkan pekerjaan produktif adalah pekerjaan yang berimplikasi langsung terhadap penghasilan. Pekerja di bawah umur juga mengacu pada anak-anak atau remaja yang masih di bawah umur usia minimum yang ditetapkan untuk bekerja dalam hukum suatu negara. Kemudian kita masuk pada isu pekerja anak. Isu pekerja anak merupakan salah satu masalah sosial yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Isu ini telah mendunia di Indonesia karena begitu banyak anak-anak yang masuk pada dunia kerja dan bekerja pada usia sekolah. Pada kenyataannya, isu pekerja anak dengan memperoleh upah, akan tetapi lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya terhadapnya akses pendidikan, dan menghambat perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak. Kita tahu bahwa anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Mereka merupakan calon-calon pengganti pemimpin bangsa. Beban berat bangsa ini ada di pundak anak-anak. Apabila kita memimpikan suatu masa depan yang menyenangkan, tentunya anak-anak kita sekarang seharusnya juga mendapatkan kesenangan yang sesuai dengan kapasitas sebagai anak-anak. Kita masuk pada wilayah yang dimana kota yang terdapat pekerjaan anak-anak di bawah umur. Di sini kita mengambil dari Kota Kupang. Kota Kupang merupakan salah satu kota yang memiliki pekerja anak di bawah umur yang tidak sedikit. Di setiap pelosok dapat dilihat banyak anak-anak yang membanting tulang demi mencari uang. Pekerja anak di Kota Kupang khususnya bisa kita temukan di Osapa, Pondori, Penfui, dan belakang Steam di pinggiran jalan. Sementara di lingkungan pekerja informal, pekerja anak bekerja sebagai pedang asongan, pengangkut barang di pasar, tukang parkir, pemulung di tempat sampah, pemulung jalanan, tukang batu, dan sebagainya. Selain kerugian yang bersifat jangka panjang, pekerja anak juga sangat rawan mengalami tindakan-tindakan tersebut, sebab umumnya pekerja anak mereka geluti untuk mempunyai segmentasi pekerjaan atas dasar usia mereka melakukan pekerjaan orang dewasa. Baik, kita akan masuk dalam dampak pekerja anak di bawah umur. Secara khusus, dampak anak yang bekerja di bawah umur pada masing-masing sektor yang berbeda. Seperti dampak anak yang bekerja di sektor pertambangan sangat berbeda dengan dampak anak yang bekerja di sektor penjualan. Pekerja anak juga mempunyai dampak secara umum, yaitu tidak memiliki waktu luang untuk bermain, terganggunya proses pertumbuhan kembang anak, terganggunya kesehatan fisik dan mental anak, rasa rendah diri dan pergaulan, rentan terhadap perilaku diskriminatif, rentan mengalami kecelakaan kerja, rentan terhadap
perilaku tindak kekerasan, eksploitasi, dan penganiayaan, tentang menciptakan generasi miskin dari pekerja anak melahirkan pekerja anak pula. Pendapatan pekerja di bawah umur. Dalam membicarakan pendapatan, sebenarnya sangat perlu untuk mengetahui pendapatan itu sendiri. Untuk meningkatkan pendapatan seseorang, untuk menciptakan kemakmuran, pendapatan merupakan satu hasil yang diterima seseorang untuk rumah tangga dari berusaha atau bekerja. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendapatan anak adalah jumlah uang yang diterima anak dari hasil bekerja sebagai tenaga kerja atau dari hasil berjual. Saran untuk anak jalanan. Sebagai seorang anak harus sadar akan pentingnya pendidikan, karena melalui pendidikan anak tersebut akan terbentuk masa depannya dengan apa yang sudah diperoleh dalam dunia pendidikan. Bagi anak yang sekolah tapi memiliki pekerja sampingan sangat baik, karena bisa mengajarkan mereka untuk menjadi anak yang mandiri. Akan tetapi, sebagai seorang anak harus sadar akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pelajar. Untuk orang tua, sebagai orang tua harus memperhatikan tumbuh kembang anaknya. Apa saja yang dibutuhkan oleh anak, orang tua harus berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Itu adalah bentuk tanggung jawab dari orang tua tersebut. Dalam hal ini, pendidikan seorang anak sangat penting dalam membantunya di masa depan. Untuk orang tua harus benar-benar memperhatikan dan membantu anaknya, baik secara material dan juga dalam bentuk dukungan lainnya, sehingga tidak membiarkan kehidupan anak menjadi tidak terkontrol. Untuk pemerintah, dengan adanya penelitian ini, maka dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi pemerintah agar lebih memperhatikan anak-anak yang seharusnya ada di bangku pendidikan tetapi tidak mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan karena kondisi ekonomi dan kondisi lainnya yang menghambat mereka. Hal tersebut dapat dilihat dari kehidupan anak-anak sehari-hari, hidupnya bekerja di jalan. Untuk itu sangat diharapkan kepada pemerintah setempat agar dapat menyisihkan sedikit perhatiannya bagaimanapun dan apapun bentuknya, agar mereka sebagai anak jalan dapat mewujudkan cita-citanya, minimal bisa dapat membanggakan keluarga mereka. Terima kasih sudah